Saudara-saudara yang terkasih, umat Kefikepan Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita melaksanakan satu kegiatan devosi, yaitu kegiatan siara di Seminari Santo Fransiskus Xaverius Rakaskaseng. Siara itu sesuatu kegiatan doa yang begitu penting dan begitu populer di tengah umat. Nah, pada kesempatan ini saya hendak menjelaskan apa sebenarnya makna atau spiritualitas dari siara. Siara itu adalah sebuah pengalaman doa atau sebuah kegiatan doa, jadi bukan sekedar pasiar atau jalan-jalan. Dan biasanya siara itu dihubungkan dengan satu tempat atau biasa kita sebut tempat siara. Sebagaimana siara itu adalah sebuah kegiatan doa, begitu juga tempat siara itu adalah sebuah tempat doa. Jadi tempat siara biasanya dipilih tempat-tempat yang bagus, dia dekat dengan alam, indah. Tetapi yang membedakan tempat siara dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin juga indah dan bagus adalah tempat siara adalah tempat doa, tempat di mana orang berkumpul untuk berdoa. Di tempat siara biasanya dimungkinkan umat untuk berdoa secara pribadi, tetapi juga berdoa secara bersama-sama. Misalnya kita melaksanakan perayaan Ekaristi. Misalnya di tempat ini, di Seminari Rakaskaseng, ini menjadi tempat siara, tempat yang bagus, tempat yang tempat yang sunyi, begitu dekat dengan alam, tetapi lebih khusus tempat ini adalah tempat doa. Tetapi di dalam gereja Katolik memang ada tempat-tempat tertentu yang disebut tempat siara yang resmi atau biasa disebut atau tempat siara yang mendapatkan pengesahan kanonis, di mana jadi tempat siara kanonis adalah tempat di mana umat berkumpul dan itu secara resmi mendapatkan pengesahan oleh uskup setempat. Misalnya di Keuskupan Manado kita sebenarnya memiliki satu-satunya gereja yang menjadi tempat siara secara kanonis, yaitu gereja Katolik Bunda Hati Kudus Woluan. Itu yang ideal. Tetapi ada begitu banyak juga tempat-tempat siara yang biarpun tidak mendapatkan pengesahan kanonis, tetapi menjadi tempat yang indah, tetapi menjadi tempat yang bagus di mana umat untuk datang untuk berkumpul dan berdoa. Dan tentu tempat-tempat itu tidak mengurangi makna dari siara biarpun tidak mendapatkan pengesahan secara kanonis. Di Kefikepan Tuhan sendiri atau bahkan di Keuskupan Manado kita mengenal ada begitu banyak tempat-tempat siara yang dibuat entah secara inisiatif orang-orang tertentu atau mungkin inisiatif dari paroki-paroki, biarpun tempat itu tidak mendapatkan pengesahan kanonis tetapi memiliki makna yang sangat bagus bagi umat Katolik di mana umat datang untuk bersiara. Nah, pada kesempatan ini saya juga hendak menjelaskan apa sebenarnya makna dari siara. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa siara itu adalah sebuah pengalaman rohani, adalah sebuah doa di mana orang datang berkumpul untuk berdoa. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci, siara itu sesuatu yang sangat lazim. Tokoh-tokoh penting di dalam kitab suci misalnya Abraham, Ishak dan Yakub, juga Elia, mereka dilukiskan sebagai orang yang selalu berjalan di dalam persiarahan. Orang Israel juga menganggap Gunung Sinai sebagai tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, dan perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan siara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai seorang Yahudi yang saleh, yang taat, dia terus-menerus setiap tahun sekurang-kurangnya 3 kali dalam sepanjang hidupnya Tuhan Yesus bersiara ke Yerusalem, karena Yerusalem itu menjadi tempat siara bagi orang-orang Yahudi. Nah, tentu bagi kita orang Kristen, terutama kita orang Katolik, siara itu juga mendapatkan tempat istimewa di dalam hati umat. Dalam gereja Katolik ada begitu banyak tempat-tempat siara yang skala internasional seperti Lourdes atau tempat-tempat lain, tetapi juga di Indonesia kita mengenal tempat-tempat siara yang skala lokal, misalnya di Sendang Sono atau di keuskupan kita sendiri. Dan ini menjadi satu tempat yang menarik orang untuk bersiara. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa makna dari siara yang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen atau secara khusus sebagai orang-orang Katolik? Saya menunjuk beberapa hal yang menjadi dimensi dari siara yang barangkali bisa melengkapi apa yang sementara kita buat pada kesempatan ini.
Yang pertama, umat sekalian terkasih yang tidak bisa kita lupakan, siara itu memiliki dimensi eskatologis. Eskatologis mungkin satu istilah yang agak sulit dimengerti, tapi begini, persiaran kita adalah sebuah gambaran tentang perjalanan kita menuju ke surga. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus terangkat ke surga, dan seluruh umat Kristiani, terutama kita, melihat diri kita sebagai umat yang sementara bersiara. Jadi hidup kita di dunia adalah sebuah persiarahan menuju ke surga. Nah, itu yang disebut dengan aspek eskatologis. Nah, ini juga yang perlu kita hayati di dalam persiapan kita, entah kita dari paroki kita masing-masing ke tempat ini, lebih dari sekedar kita berjalan dari paroki kita masing-masing menuju ke seminari Kakaskasen, kita menghayati itu sebagai sesuatu yang lebih. Ini menjadi gambaran tentang perjalanan atau persiapan kita menuju ke surga. Aspek atau dimensi yang kedua yang tidak bisa kita lupakan adalah dimensi tobat. Nah, siara itu menjadi kesempatan pertobatan sebenarnya bagi kita. Siara itu adalah sebuah perubahan tempat. Kita mengubah tempat dari paroki kita masing-masing ke tempat ini, atau dari rumah kita masing-masing ke tempat ini. Tetapi siara lebih dari sekedar perubahan tempat atau perubahan suasana. Siara itu berbicara tentang perubahan hidup kita. Dan itulah pertobatan. Ada begitu banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa hidupnya diubah atau pertobatan itu terjadi di dalam kehidupan mereka melalui siara. Jadi siara mengingatkan kita bahwa hidup kita pun harus beralih, hidup kita pun harus bertobat, dan itulah buah dari siara. Yang berikut dimensi dari siara adalah pesta. Nah, siara itu bukan hanya sekedar sesuatu yang serius, doa itu juga penting, tetapi siara itu mengungkapkan kegembiraan. Ada pesta di situ. Tentu tidak dimaksudkan pesta pora, makan minum, tetapi pesta itu berkaitan dengan kegembiraan. Ada begitu banyak orang yang datang untuk bersiara, tertarik dengan siara, karena siara itu menjadi kesempatan di mana umat atau kita semua mengalami kegembiraan dan sukacita di dalam hidup kita. Kalau kita berkumpul dari paroki kita masing-masing, berjumpa dengan umat kita sesama kefikepan atau dari paroki yang lain, ada nuansa kegembiraan di situ. Kalau dalam siara kita saling menyapa, kita tertawa, kita tersenyum, mengalami sukacita. Jangan lupa, itu adalah bagian yang penting dari siara. Dan dimensi yang berikut dari siara adalah dimensi persaudaraan. Itu sangat jelas. Siara itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berkumpul, membentuk suatu persekutuan. Bukan berarti bahwa di paroki kita masing-masing atau di dalam ekaristi di gereja kita masing-masing tidak ada dimensi persekutuan. Tetapi secara khusus sesuatu yang sangat spesial, persekutuan itu kita alami di dalam siara kita. Dimensi yang berikut yang tidak bisa kita lupakan juga adalah siara itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan cinta kasih. Mungkin secara konkret biasanya sebelum siara, umat-umat paroki atau wilayah rohani sudah membuat sebuah aksi nyata, misalnya mengumpulkan bahan-bahan atau mengumpulkan beras atau mengumpulkan bahan-bahan natural yang misalnya kita mau persembahkan untuk anak-anak di seminari Kakaskasen. Ini bagian dari siara. Jadi kita mengungkap siara itu bukan hanya kita datang untuk berdoa, tetapi siara itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan cinta kasih. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, siara itu adalah sebuah ibadat. Dan ini yang semacam dia memaknai dari aspek-aspek yang lain. Karena kalau siara itu kita hanya sekedar berkumpul, mungkin kita bertanya apa bedanya siara itu dengan misalnya jalan-jalan atau misalnya ya kegiatan-kegiatan lain. Siara itu menjadi siara karena di situ ada ibadat. Dan disinilah kita berbicara tentang buah-buah dari siara. Keberhasilan dari sebuah siara adalah ketika kita mengalami siara itu sebagai sebuah pengalaman doa. Ketika kita mengalami siara itu bukan hanya kesempatan kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Dan yang berikut, dan ini yang paling penting, siara itu berhasil ketika ada buah-buah di dalam kehidupan kita. Buah itu bisa kita sebutkan, buah itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin peduli dengan sesama. Kita semakin bersekutu satu sama lain.
kita semakin dekat dengan alam, dan terutama iman kita ditambahkan. Terutama ada pertobatan di dalam hidup kita. Itulah buah-buah dari siara, dan disitulah sebenarnya keberhasilan dari sebuah siara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini beberapa hal yang mau saya jelaskan tentang makna dari siara. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk semakin memaknai perjalanan persiaran kita sebagai sebuah kegiatan doa, supaya persiaran ini bukan hanya menjadi sebuah program yang kita buat, atau bukan hanya menjadi sebuah rutinitas di mana kita datang kumpul-kumpul, tetapi kita berharap persiaran ini boleh memberikan buah yang konkret, baik kita secara pribadi, tetapi juga di dalam umat kita. Selamat bersiara, dan Tuhan memberkati kita semua.